Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Prasetyo dengan NIM 205240202. Saya dari kelas Hukum Pidana. Salam sejahtera untuk kita semua. Dosen yang saya hormati Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hukum pidana berdasarkan bahan kuliah yang telah disusun adalah jantung dari sistem hukum yang menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Memahaminya bukan hanya penting bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi kita semua sebagai warga negara. Dalam video kali ini saya akan membahas secara mendalam fondasi-fondasi hukum pidana, mulai dari konsep dasar unsur tindak pidana hingga pembahasan krusial mengenai percobaan kejahatan yang selama ini ada. Kesempatan kali ini saya telah menyusun materi ini berdasarkan struktur komprehensif dari materi perkuliahan. Pastikan Anda menyimak sampai akhir karena pemahaman terhadap konsep-konsep ini akan menjadi kunci untuk menguasai cabang ilmu hukum yang menarik ini. Mari kita mulai sekarang. Hukum pidana memiliki dualisme definisi. Dalam arti sempit, ia berfokus pada hukum positif, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara saat ini, atau kita sebut juga ius constitutum. Namun, dalam arti luas, cakupannya meluas pada aspek ilmu hukum pidana. Ia tidak hanya melihat norma yang dilanggar, tetapi juga menyelidiki faktor penyebab kejahatan kriminologi, bagaimana pencegahannya, hingga hukum yang dicita-citakan di masa depan, atau juga ius constituendum. Konsep paling fundamental adalah asas legalitas yang diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach. Intinya adalah tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas legalitas mengandung prinsip non-retroaktif, namun ada pengecualian penting di pasal 1 ayat 2 KUHP. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pada unsur objektif kita menemukan sifat melawan hukum. Sifat ini terbagi menjadi formil atau bertentangan dengan undang-undang tertulis, dan material bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang hidup di masyarakat. Kita membedakan antara delik formil selesai dengan dilakukannya perbuatan, contoh yaitu adalah korupsi, dan delik material baru selesai jika akibat yang dilarang terjadi, contoh pembunuhan. Beralih ke unsur subjektif, ini adalah kunci dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terwujud dalam dua bentuk: kesengajaan dan kealpaan, atau yang kita sebut juga culpa. Bentuk-bentuk kesengajaan yaitu yang pertama, maksud tujuan pelaku menginginkan akibat itu. Yang kedua adalah kepastian, pelaku tahu akibat lain akan menyertai tujuannya. Yang ketiga, kemungkinan pelaku menyadari ada risiko tinggi timbul akibat lain, namun tetap mengambil risiko tersebut si pelaku. Bentuk kealpaan. Kealpaan dengan kesadaran pelaku menyadari mungkin timbul akibat buruk, tetapi dia yakin akibat itu tidak akan terjadi. Kealpaan tanpa kesadaran, pelaku tidak menyadari bahwa akibat buruk mungkin timbul, padahal ia seharusnya dapat memperhitungkannya. Untuk delik material, kita menggunakan ajaran kausalitas, teori adekuat, atau keseimbangan, mencari sebab mana yang wajar atau layak dianggap sebagai sebab timbul akibat menurut pengalaman hidup yang normal. Ada juga alasan penghapus pidana, dibagi menjadi dua: alasan pembenar, dalam kurung menghapus sifat melawan hukum, contohnya adalah pembelaan terpaksa, dan alasan pemaaf, dalam kurung menghapuskan kesalahan pelaku, contohnya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan krusial. Percobaan melakukan kejahatan atau fogging diatur dalam pasal 53 KUHP.
Percobaan dapat dipidana jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah niat atau kehendak harus ada. Yang kedua adalah ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga adalah pelaksanaan tidak selesai atau semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya adalah kunci pentingnya adalah membedakan tindakan persiapan dalam kurung tidak dihukum dengan tindakan pelaksanaan dalam kurung dapat dihukum. Hukum dikenakan saat sudah ada perbuatan yang sangat dekat dengan tindak pidana yang dituju. Jika pelaku menghentikan perbuatannya atas kehendak sendiri dalam kurung pengunduran diri atau sukarela, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pengunduran diri. Ini harus murni dan sukarela dari si pelaku. Dan kita juga mengenal percobaan tidak mampu, yaitu ketika tindak pidana selesai karena alat atau objeknya tidak memungkinkan. Contohnya adalah mencuri dompet kosong. Dan selanjutnya percobaan ini tidak dapat dipidana selama ketidakmampuan itu tidak mutlak. Dalam praktiknya juga kita perlu membedakan tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan. Persiapan seperti membeli senjata atau merencanakan tindakan belum dapat dipidana, tetapi ketika tindakan itu sudah masuk tahap pelaksanaan, misalnya menarik peletuk pistol ke arah korban, maka di situ percobaan sudah terjadi. Mari kita lihat contoh sederhananya. Seorang bernama A meminjam pistol, mengisi peluru, lalu datang ke rumah B untuk menembak. Tahapan dari meminjam pistol hingga datang ke rumah masih dianggap persiapan. Namun, saat A menembakkan pistolnya, itu sudah termasuk permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, batas antara persiapan dan pelaksanaan adalah ketika tindakan pelaku sudah langsung membahayakan kepentingan hukum. Selanjutnya, kita masuk pada penyertaan atau deelneming, yaitu situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur bagaimana membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Ada juga beberapa untuk pernyataan atau bentuk pernyataan. Yang pertama adalah pelaku yang melakukan tindak pidana sendiri. Yang kedua adalah yang menyuruh melakukan orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah penganjur yang membujuk atau menggerakkan orang lain agar melakukan kejahatan atau juga dengan iming-iming ancaman atau penyesatan. Yang keempat adalah turut sertanya melakukan atau dua atau lebih orang bekerja sama dengan sadar atau secara sadar bekerja sama dalam melaksanakan kejahatan. Yang kelima adalah pembantu yang hanya memberi bantuan baik sebelum maupun saat kejadian dilakukan. Itu merupakan beberapa bentuk pernyataan-pernyataan yang ada di atas. Sebagai contohnya, jika A dan B sama-sama keduanya adalah made the pleasure, namun jika C hanya berjaga di luar rumah, maka ia disebut pembantu. Percobaan menekankan pada niat jahat yang sudah diwujudkan dalam tindakan nyata, sedangkan penyertaan membahas kerjasama beberapa orang dalam melakukan tindak pidana. Keduanya menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, alat, peran, dan tindakan seseorang menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidananya. Menurut para ahli seperti John Manling dan Pom, percobaan dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu, namun gagal diwujudkan. John Kurz menambahkan bahwa alasan percobaan dipidana ada dua. Yang pertama adalah karena memperlihatkan niat jahat dalam diri pelaku, aspek subjektif, dan yang kedua karena perbuatannya sudah membahayakan kepentingan hukum, aspek objektif. Dengan kata lain juga, walaupun hasilnya belum terjadi, perbuatannya adalah beresiko dan pantas dipertanggungjawabkan
Terakhir kita bahas tentang ajaran melawan hukum. Ajaran ini berkaitan dengan unsur tindak pidana dan membatasi perbuatan mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah ajaran melawan hukum formil, yaitu pandangan yang hanya menganggap perbuatan melawan hukum apabila tercantum dalam undang-undang pidana. Yang kedua adalah ajaran melawan hukum material, yaitu pandangan yang lebih luas, tidak hanya dari undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan norma sosial yang diakui. Artinya, suatu perbuatan bisa dianggap melawan hukum bukan hanya karena tertulis di KUHP, tapi juga jika melanggarnya keadilan dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Kesempatan kali ini saya akan membahas contoh putusan pengadilan, membahas tentang kasus perusakan cagar budaya Istana Siak Sri Indrapura dari putusan Mahkamah Agung nomor 1343 K/PID.Sus/2019. Kasus ini menarik karena pelaku dinyatakan tidak dapat dihukum akibat gangguan jiwa berat. Saya akan membahas kronologi singkatnya. Terdakwa bernama Tengku Said Abdullah alias Faisal sebagai pegawai honor di Bapeda Riau. Ia melakukan pembakaran terhadap patung-patung, karpet, gorden yang berada di Istana Siak yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Akibatnya, beberapa benda bersejarah rusak dan hangus. Barang bukti berupa potongan-potongan patung, kain songket, dan karpet yang terbakar berhasil diamankan. Kasus di Pengadilan Negeri, jaksa menuntut terdakwa berdasarkan UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, UU Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009, dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Namun dari hasil pemeriksaan dokter jiwa, terdakwa dinyatakan menderita gangguan jiwa berat. Karena itu, hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi tidak bisa dipidanakan karena tidak mampu bertanggung jawab pasal 44 ayat 1 KUHP. Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum dan diperintahkan dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Kasasi oleh jaksa. Jaksa keberatan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan yang pertama adalah pengadilan negeri sudah tepat menerapkan hukum. Yang kedua, hasil visum psikiatri membuktikan terdakwa tidak sadar atas perbuatannya. Yang ketiga, unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi. Mahkamah hanya memperbaiki redaksi putusan menjadi terdakwa melakukan perusakan cagar budaya, namun tidak dapat dipidana karena sakit jiwa. Analisis singkat dari saya, kasus ini adalah contoh nyata penerapan pasal 44 KUHP tentang alasan pemaaf karena gangguan jiwa dalam hukum pidana. Seorang hanya bisa dihukum jika sadar dan mampu bertanggung jawab. Karena terdakwa tidak sadar, maka asas tindak pidana tanpa kesalahan berlaku. Meskipun begitu, tidak dihukum penjara, terdakwa tetap dirawat agar tidak membahayakan dirinya atau masyarakat yang lainnya. Terasa sudah sampai akhir video ini. Dari kasus ini kita belajar bahwa hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan. Seseorang yang tidak dapat dipidana namun negara tetap wajib melakukan tindakan perawatan. Membahas sedikit tentang yang tadi sudah saya bahas di awal, kita telah meninjau pilar-pilar utama hukum pidana dari penegasan asas legalitas, pembedaan unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana hingga pemahaman mendalam tentang kesengajaan, kausalitas, dan percobaan kejahatan. Dan dalam pemahaman ini saya banyak belajar, saya banyak mencari tahu. Dalam menjelaskan adalah, menurut saya ini adalah bekal yang paling berharga dalam analisis kasus pidana ini. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Kepada dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, dan teman-teman yang saya hormati, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.